lagi. Jadi di minggu 12 ini kembali lagi kita ngebahas tentang feedback UI. Nah, di sini tuh ada beberapa materinya. Ada icon, terus frame, membuat komponen, animasi, menggabungkan jadi suatu mockup, dan merevisi. Nah, yang pertama, si icon. Icon ini dia tugasnya adalah membuat beberapa icon bertemakan tentang halaman construct facility. Nah, mockupnya tuh kayak gini. Terus peserta untuk meredesign icon-icon yang ada di sini bisa bentuk koinnya atau beberapa tampilan kayak close dan si tabnya. Untuk peserta pertama, yang pertama tuh dari Diandra. Dia membuat 3 icon. Kita lihat yang pertama ini itu icon tools dan koin, terus diamond. Nah, feedbacknya dari icon diamonds ini, kalau detailnya udah dapet, tapi bisa ditambahkan dengan kayak efek-efek shading warna yang lebih mengkilap-mengkilap gitu. Terus lebih ke bentuknya masih kurang proporsional ya. Si bawahnya agak melenceng ke sebelah kanan. Itu aja sih untuk si diamond ini. Terus untuk koin ini juga masih belum sempurna. Gambar tengahnya masih tidak proporsional. Terus lingkarannya, karena ini agak menghadap ke samping, lebih baik si koinnya tuh agak gepeng biar untuk nunjukin volume di balik koinnya yang sebelah sini. Terus yang pertama ini gambar palu. Udah kelihatan sih ini bentuk palu. Terus gradasi warnanya udah ada kayaknya ya. Cuma dari bentuk si icon-iconnya masih terlihat terlalu kaku aja sih gitu. Selanjutnya dari Wilson ngirim satu file, tapi dia ada 3 gambar. Yang pertama sudah jelas ini icon close. Yang kedua ini kayaknya icon untuk bangunan deh. Iya sih, ini bangunan. Dan yang ketiga ini apa ya? Masih tidak tergambarkan, tidak terlihat familiar. Terus saya penasaran sih ini dibuat dengan aplikasi apa. Itu aja sih feedbacknya kalau untuk urusan icon. Tipsnya, kalau untuk membuat icon, diusahakan kita tuh harus tahu dulu si icon itu bakal disimpan di bagian mananya. Nah, dari bagian dari bentuk mockupnya, terus kita harus tentuin ukuran yang sesuai untuk icon tersebut tuh ukuran berapa sih. Terus kita dikelompokin dari berbagai ukurannya gitu. Misalnya untuk yang kecil kita pakai 20x20 pixel. Terus yang paling besar di sini ada 90 gitu. Biar terlihat seragam masing-masing iconnya. Diusahakan si icon juga bentuknya familiar ya di mata player atau user yang menggunakannya. Jadi biar nggak terlalu pusing-pusing lagi untuk mengidentifikasi si icon itu berbentuk apa. Kayak gitu. Terus ini penempatan icon menggunakan grid system biar lebih terlihat presisi antara layout yang lainnya. Selanjutnya tugas kedua dari minggu 12. Tugasnya adalah membuat frame yang sesuai dan menarik untuk kebutuhan UI Construct Facility. Seperti UI dari mockup yang tadi sebelumnya, kita di sini melihat dulu komponen-komponen apa aja yang ada pada sebuah frame yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 2 peserta juga, masih Diandra dan Wilson. Untuk dari Diandra, frame yang dikumpulkan adalah bentuknya ngambil ornamen-ornamen yang di brief sebelumnya tuh bertemakan abad pertengahan ya, yang ada tema Turki, Asianya. Ini bentuk framenya. Terus ini ada icon close mungkin ya. Terus ini untuk background si
penempatan teks di dalamnya gitu. Kalau bisa si frame-nya ini tuh udah dimasukin dengan tulisan-tulisannya biar terdeteksi gitu, biar jelas ini tuh fungsinya untuk apa. Nah, selanjutnya dari Wilson. Kalau Wilson masih ini ya, dilihat-lihat masih belum, pembuatannya masih belum sesuai tema yang diinginkan. Dari tombol X-nya mungkin ini beda dari komponen sebelumnya ya. Ini lebih kayak tampilan wireframe, bukan masuk ke mockup. Dan ikonnya masih belum rapih lah, bisa dibilang kayak gitu. Fontnya juga masih standar, harus ditingkatkan lagi, lebih banyak referensi ya. Tugas ketiga, membuat komponen UI. Komponen UI itu terdiri dari beberapa semacam UI yang akan digunakan untuk dalam pembuatan sebuah game. Bisa berupa buttonnya, fontnya, tipografi, frame jenis frame pop-up kayak gitu, dan icon-icon. Nah, kalau ini dari yang aset yang dikumpulkan ada beberapa tipe button, dan tipe button ini kan pasti ada fungsionalnya gitu, kayak button pedal, di hover atau diklik. Nah, kalau bisa dikasih tahu juga sih si penjelasan icon ini tuh untuk apa-apanya gitu. Jadi misalkan button ini tampilan untuk di hover, untuk deskripsi lebih jelasnya kayak gitu. Kalau ini emang udah seperti UI komponen sih. Selanjutnya ini ada warna paletnya yang digunakan, palet warna dari pembuatan UI-nya. Terus ini ada flow-nya masih berbentuk wireframe sketsa. Jadi dari gambar palu yang tadi, kalau diklik dia muncul pop-up fasilitas-fasilitas apa yang bisa dibangun. Terus si fasilitasnya ketika diklik dia muncul informasi detailnya. Itu sih yang saya baca ya, kayak gini. Oke, dari alur frame-nya sih sudah jelas, tinggal eksekusi penggabungan semua komponen UI-nya dalam bentuk digital kayak gitu. Terus dari Wilson, dia menulis karena tampilannya tidak membosankan dan tampilannya lebih menarik dibandingkan dengan yang hanya kotak-kotak saja. Jadi dia bikin construct facility-nya, ini tuh halaman-halaman bangunannya, dan mungkin ini untuk previewnya di sebelah kiri. Ini bangunannya dan ini palet warnanya. Nah, jadi ini tuh lebih ke untuk UI komponen, yang ada tuh cuma palet warnanya gitu. Kalau ini lebih ke environment-nya, karena ini lebih masuk ke bangunan-bangunan gitu, bukan sebagai UI. Nah, kalau ini dia udah masuk salah satu komponen UI, pemilihan bangunan gitu. Paling itu aja kalau untuk pembahasan komponen UI. Untuk penjelasan komponen UI, itu adalah sebuah komponen-komponen atau aset-aset yang difungsikan khusus untuk UI dalam sebuah game gitu. Misalnya elemen-elemen apa aja sih yang ada di game itu, kayak ada barnya, ada desain pop-up-nya, terus ada banner-banner apa aja yang dipakai, terus ada profil karakter dan sejumlah icon set. Nah, kalau ini adalah komponen dari Valkyrian Art. Ini ada tab-nya, terus ada penempatan title background, ini ada desain pop-up-nya, dan ini ada background-nya. Terus ini ada UI untuk navigasi yang memudahkan player untuk menggunakan si arahan kontrolnya. Nah, ini ada sistem warna, palet-paletnya, dan itu sih. Selebihnya bisa lebih lengkap lagi, karena kalau UI komponen itu lebih lengkap, lebih baik. Terus selanjutnya tugas berikutnya di minggu ke-12 yaitu animasi dalam UI. Tentunya kan kalau sebuah games itu pasti kurang menarik apabila tidak ada animasinya. Salah satunya di animasi bagian UI-nya. Nah, dari sini peserta membuat spreadsheet tentang animasi dari komponen yang akan dibuat gitu. Kalau ini dicontohkan dengan pembuatan box ya. Dari box tertutup, membukanya,
hingga totalitas kebuka gitu full. Dari sini peserta yang membuat ada Wilson, dia membuat 3 sprite. Yang pertama kotak kado yang tertutup, kebuka, dan tertutup. Nah, kalau membuat sprite itu lebih frame-nya lebih banyak. Kira-kira kalau 3 itu lebih sedikit sih. Jadi kurang penyampaian animasinya kurang jelas gitu. Kayak mungkin bisa nyampai ke 6 atau lebih gitu, biar terlihat lebih smooth animasinya. Yang itu aja sih untuk animasi dari feedback yang diberikan. Selanjutnya, menggabungkan aset menjadi satu halaman mockup dari beberapa komponen UI yang telah dibikin. Terus di sini tuh lebih menggabung-gabungkan menjadi satu halaman dari mockup utuhnya agar tampilan utamanya tuh terlihat jelas dan bisa dikoreksi apapun bagian-bagian yang kurang. Nah, ini kalau dari Wilson sendiri seperti tadi yang dijelaskan, ini tuh halaman untuk memilih bangunannya kali ya. Terus ini untuk previewnya. Nah, ini masih kurang detail banget. Bakal muncul feedback apa ketika ini ditekan, terus informasi-informasi tentang itemnya tuh apa aja, dan pemilihan warnanya masih bisa diimprove lagi gitu. Nah, untuk contoh menggabungkan aset menjadi satu mockup, yaitu misalkan kita bikin dulu satu layout gimana device-nya gitu ya. Kalau misalkan dia di desktop atau di PC, kita buat tampilan full screen yang berukuran 1080 x 1920. Nah, dari artboard itu terus kita masukin elemen-elemen komponennya yang udah dibikin, disusun, terus masukin tipografinya, copywriting, dan ini tuh udah jadi satu komponen UI. Jadi si komponen ini tuh udah bisa kita sharing ke tim development agar bisa dapat feedbacknya. Terus ada kemungkinan juga kita direvisi ulang supaya kita bikin desain yang maksimal dalam satu mockup. Selanjutnya, tugas yang terakhir, merevisi kembali UI yang telah dibuat. Di sini tugasnya dari Wilson mengumpulkan penilaian pengerjaan mockup yang telah dia bikin sendiri dari pertanyaan yang kita ajukan. Dari soal itu, yang pertama, apakah warna UI yang dipilih sudah cocok sehingga warna terlihat konsisten? Coba dijelaskan. Jawabannya belum, karena ini hanya merupakan penggambaran saja. Saya juga belum menguasai Adobe Photoshop. Ya, kalau itu sih masih bisa dipelajari lagi, didetailin lagi. Terus referensi di luar sana banyak sih. Kalau kita coba meracik sendiri keseluruhan mockup di Photoshop, itu bisa. Terus, apakah font yang kamu pilih cocok untuk tema game seperti itu? Coba jelaskan. Jawabannya tidak, karena font yang saya mau tidak terdapat di Adobe Photoshop, yaitu Biome Like. Nah, kalau font yang tidak ada, kita bisa di-download ya, terus di-install sendiri di si Windows-nya. Nah, itu otomatis bakal bisa kebaca di Adobe Photoshop dan itu bisa digunakan langsung untuk proses pembuatan mockup. Selanjutnya, bagaimana dengan layout yang dipilih? Sudah rapi? Coba jelaskan. Sudah. Desain secara penempatan dan desain sudah, tetapi warna dan environment masih harus ditingkatkan. Oke, dia jawab begitu. Tapi kalau menurut saya sih masih komposisinya masih kurang tepat, dan kita harus memikirkan juga bagaimana peletakan copywriting atau teks-teks yang dapat memperjelas lagi si pesan dari suatu tampilan mockup itu. Terus, apakah bentuk icon sudah konsisten? Coba dijelaskan. Ya, sudah, karena bentuk icon sudah sangat jelas dan memiliki ukuran yang sama. Hanya pewarnaan icon sedikit kurang. Nah, kalau untuk icon, konsistensi warna kita harus menyesuaikan dengan palet apa yang kita buat sebelumnya. Terus dari ukurannya juga, terus dari bentuk si ikonnya sendiri. Misalkan kalau dari awal kita menentukan
icon ini ujungnya bertemakan rounded, jadi semua icon tuh kita menyesuaikan dengan rounded, atau misalkan lancip, semuanya lancip gitu, tergantung pesan si gamenya sendiri itu seperti apa gitu paling. Karena tas ini hanya satu yang mengirim, jadi disudahi saja untuk review dari minggu ke-12 ini dari saya. Sekian, terima kasih.